BMFI FGB Man. Be strong in the Lord. In the Lord. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan mengundang pemateri pertama kita, yaitu Bapak Darmawinata Ramersan, NDDD TNT, dengan tema The Greatest Business in the World. Waktu dan tempat silakan Pak Dharma. Selamat malam semua. Boleh saya share? Silakan Pak. Boleh. Ya, bukan bermaksud mengajarkan, cuman mau mengingatkan aja bahwa kita semua punya tugas seperti ini hari-hari ini. Apalagi diingatkan bahwa tema kita malam hari ini adalah bahwa kita ini memiliki bisnis yang paling besar. Ya, bisnis besar karena tugas kita menjangkau jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, kita juga di dalam wadah FGBMFI, terutama di Indonesia, kita tahu bahwa fungsi kita juga sebagai pembina juga. Oleh sebab itu, syarat untuk menjadi member kita harus memiliki Roh Kudus. Karena kita akan bangun mereka dengan dasar yang sama, yaitu firman dan roh, dengan doa, TNT dan Airlift and Landlift kita. Nah, oleh sebab itu, kita tahu bahwa visi daripada FGBMFI seperti yang diperlihatkan oleh Roh Kudus kepada Bapak Demo Sakarian, di mana dalam bahasa Alkitabnya kita katakan begitu banyak orang yang letih lesu dan berbeban berat pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, apakah hari ini masih seperti itu? Ya, masih sama seperti itu. Kalau gitu tugas kita masih sama, yaitu untuk membangun bait Roh Kudus, membangun orang-orang menjadi luar biasa. Siapa mereka? Adalah FGB Man yang mau memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti seperti Yeskiel dan Yohanes katakan, hidupnya berdampak bagi orang di sekelilingnya. Nah, kita tahu bahwa akar kerohanian kita itu adalah ketergantungan kita kepada Roh Kudus begitu kuatnya, dan kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang menyampaikan visi Bapa kepada Bapak Demo Sakarian, dan juga Roh Kuduslah yang akan memilih orang-orang yang akan terlibat di dalam pekerjaan besar ini, dan mereka disatukan di dalam satu wadah yang namanya chapter. Jadi Anda, brother, yang ada malam hari ini di tempat ini, dan seluruh member FGBMFI, Anda adalah orang-orang pilihan. Karena di dalam The Vision Intensified dikatakan bahwa Roh Kudus akan cari dan pilih mereka, dan mereka akan dibawa ke dalam wadah ini, dan untuk berfungsi, bukan untuk jabatan. Nah, tetapi Roh Kudus mengatakan, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda tidak akan bisa mengadakan kebangunan rohani kalau para pemimpin atau orang-orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus inilah yang bersatu di dalam chapter. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan pimpin chapter. Roh Kudus tidak pimpin organisasi. Roh Kudus pimpin organismenya. Roh Kudus pimpin orang-orangnya. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ini mengadakan rencana untuk kejadian kebangunan rohani, maka pasti Roh Kudus akan campur tangan. Oleh sebab itu, Amsal 16:3 mengatakan, serahkan perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena rencana kita pasti sesuai dengan rencana Allah sendiri, karena kita merencanakannya bersama-sama, maka kebangunan rohani pasti akan terjadi. Itulah sebabnya di dalam wadah kita ini, kita tahu bahwa tujuan daripada FGBMFI sesuai dengan anggaran dasar kita adalah meningkatkan kerohanian daripada para member kita. Kalau begitu fungsi daripada FGBMFI, fungsi daripada chapter kita ini apa? Itu sebagai pembina dan pengembang anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi di dalam anggaran dasar kita jelas tujuan kita sesuai dengan visi dan misi daripada Full Gospel. Di mana kita berlatih ini? Di dalam member meeting. Oleh sebab itu, betapa pentingnya member meeting bagi setiap chapter. Nah, brother, kita tahu bahwa kebangunan rohani bisa terjadi kalau setiap member, setiap leader itu memberi hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus.
untuk memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus dimulai dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25 mengatakan gini, matikan keinginan daging, stop keinginan daging, dan beri hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita tentu ingin berbuah, nggak usah pikirin berbuah. Firman Tuhan mengatakan jika kita tinggal di dalam firman-Nya dan tinggal di dalam Dia, mintalah apa saja maka kita pasti akan berbuah. Oleh sebab itu tugas kita bukan melatih mereka supaya berbuah, tetapi tugas kita melatih atau mengajak mereka untuk melekat kepada Tuhan. Yang sering kali leader kita mengatakan intimasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu adanya FCBH hari-hari ini mengingatkan kepada kita melekat. Orang-orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pada waktu dia melekat, dia tahu tugas dia apa. Di mana saja dia berada, dia akan bersaksi. Oleh sebab itu Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ke-18 mengingatkan kepada kita, tugas kita FGB Men untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. FGB Men ada di mana-mana, memberitakan Injil versi full gospel, versi FGB MFI, bersaksi di mana-mana, menyaksikan Kristus, bukan menyaksikan dirinya, tetapi menyaksikan Kristus, bahwa hanya Kristus satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kita tidak usah kejar tanda. Pergi, maka tanda ini menyertai. Kalau kita mengejar tanda tanpa pergi, maka Anda akan capek dan sia-sia belaka. Karena tanda ini akan menyertai pada waktu Anda pergi untuk melayani. Oleh sebab itu, sering kali para leader kita mengajak kita, mendorong kita, pergi, bersaksi dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, brother, tugas kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada segala makhluk. Di dalam buku The Happiest People on Earth, Demos mengatakan di halaman 133 dan 134, kalau Anda melakukan, kalau Anda tahu bahwa Anda memiliki Roh Kudus, seharusnya Anda tahu bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam Anda. Kalau Anda melakukan kuasa itu, mendemonstrasikan di dalam kehidupan hari-hari Anda, mendemonstrasikan kepada orang lain, maka Anda menjadi orang-orang terbahagia di dunia. Oleh sebab itu, brother, Anda dipilih oleh Roh Kudus untuk bergabung di dalam wadah ini, bukan untuk jabatan, karena FGB MFI tidak menjanjikan jabatan, tetapi Anda untuk berfungsi. Kalau Anda memiliki kelebihan apapun juga, talenta-talenta apapun juga, gunakan untuk membangun dan untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Teman-teman kasih reaction, tepuk tangan, love, jempol. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Dharma. Berfungsi, kejar untuk berfungsi, jangan cuman kejar jabatan. Jangan kejar tanda-tandanya, karena tanda-tanda itu kan melekat ketika kita pergi. Gitu katanya Pak Dharma. Yes. Ya. Lalu dia bilang jangan kejar buahnya, tapi biarlah kita melekat, maka kita akan berbuah banyak. Wah, itu luar biasa. Terima kasih Pak Dharma atas sharing yang luar biasa dari Pak Dharma, dan kita akan menyanyikan satu lagu, teman-teman. Pak Handoko, silakan. Lawatan Allah mulailah, lawatan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu lawatan Allah mulailah. Lawatan Allah mulailah, ya, lawatan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu lawatan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju-majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju-maju terus. Ya, gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Ku tahu gerakan Allah mulailah.
Ku tahu gerakan Allah mulailah. Ya. Ya, terima kasih Pak Handoko, suaranya begitu menggelegar. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sharing yang kedua, yang dengan topik Divine Acceleration, yang akan disampaikan spesial hari ini oleh International President dari FGBMFI dan akan diterjemahkan oleh Brother Sandy Tio. Yes, so now let us welcome our second speaker, International President Mr. Francis Owusu, who will share the second topic, Divine Acceleration. So, Mr. Francis Owusu and Mr. Sandy Tio, the time is yours. Right. Thank you, Bro Chris. Thank you. Thank you, Christian. Terima kasih, Christian. Sudah. I bring greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Saya bawa salam pada Anda di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. I want to recognize the presence once again of National President Indonesia, Mr. Dali Sutanto. Kembali saya mengakui dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran National President FGBMFI Indonesia, Bapak Dali Sutanto. And I greet all other members and leaders of the fellowship and ladies and gentlemen on this platform. Dan kami beri salam juga kepada semua pemimpin, para member dan ladies of the fellowship dari FGBMFI yang hadir di platform Zoom hari ini. We are in a very, very important time and season in the agenda of God. Kita ada di dalam masa dan waktu yang sangat penting di dalam agenda Tuhan. There is no doubt that this fellowship is a very special instrument and tool for God in these end times. Tidak diragukan lagi, persekutuan ini, FGBMFI merupakan bagian bencana dan alat yang penting di akhir kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. This topic of divine acceleration is even more important because of the time and the season we are in. Topik dari akselerasi ilahi itu amat penting. Ada saat di mana masa dan musim di mana kita sedang berada saat ini. First of all, what is divine acceleration? Pertama, apakah yang disebut akselerasi ilahi? Videonya ya dihidupkan ya. Divine acceleration is when God steps into a situation and speeds up the process to accomplish His will. Akselerasi ilahi adalah saat Tuhan masuk dalam situasi di mana untuk bisa mencapai apa yang menjadi kehendaknya pada waktu itu. I want to be clear again. Divine acceleration is when God steps into a situation and speeds up the process to accomplish His will. Dan saat akselerasi ilahi adalah Tuhan melangkah masuk dalam situasi untuk mempercepat situasi itu sehingga terjadi proses akselerasi ilahi. There's a period and a season when delays are broken, obstacles are removed. Dan inilah masanya di mana segala penghambat dipatahkan, segala halangan dan rintangan disingkirkan. And there is progress made rapidly in our lives, and especially in this context, the life of the fellowship. Dan suatu kemajuan, suatu progres yang terjadi dengan perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga di dalam kehidupan kita di dalam persekutuan FGBMFI ini. This is to ensure that what God has ordained happens at the right time, regardless of any past setbacks. Inilah saatnya untuk memastikan apa yang Tuhan telah tetapkan akan terlaksana dan terjadi pada waktu yang tepat, tanpa ada halangan, tanpa ada sesuatu yang menghambat atau memundurkan rencana Tuhan itu. So one may ask, why do we need divine acceleration as a fellowship and as members of this fellowship? Dan mungkin Anda ada yang bertanya, mengapa kita membutuhkan akselerasi ilahi, baik secara korporat dalam FGBMFI maupun secara pribadi, lepas pribadi sebagai para membernya. We need divine acceleration in this fellowship and in our lives
because God wants us to be at a place where we are not currently. Dan kita membutuhkan akselerasi ilahi saat ini dalam hidup kita. Sebab Tuhan ingin kita berada di tempat sebagaimana kita seharusnya berada saat ini. There is a delay in terms of the agenda concerning this fellowship, which has been caused by ourselves. Masih ada suatu penundaan dalam agenda dan masa yang Tuhan telah tentukan mengenai persekutuan ini. Khususnya yaitu disebabkan oleh diri kita pribadi lepas pribadi. That is why in December of last year, a few days to the Global Prayer Day, the Lord spoke to me clearly. Itulah sebabnya pada bulan Desember tahun lalu, beberapa hari sebelum Global Prayer Day di bulan Desember, Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas. I want my people to go deeper for divine acceleration. Aku ingin umatku masuk lebih dalam lagi untuk memperoleh akselerasi ilahi itu. My dear friends, anytime there is a delay in the manifestation of God's promises in our lives or the fellowship, sobat-sobatku, setiap kali ada suatu penundaan dalam manifestasi dari janji Tuhan, baik dalam kehidupan kita pribadi atau di dalam persekutuan ini, we must know and understand that we are in the wilderness and need to examine ourselves. Kita harus tahu dan kita harus paham dan mengerti bahwa kita ada di masa-masa di dalam padang belantara. Disitulah saatnya kita harus menguji diri kita masing-masing. Just as the Israelites came out of Egypt and were heading for the promised land, they were in the wilderness for 40 years. Dan sama seperti bangsa Israel telah keluar dari Mesir, tapi mereka terhambat bisa masuk ke negeri perjanjian itu. Mereka ada di padang belantara itu selama 40 tahun lamanya. A journey which would have taken a much shorter time took them 40 years because of the sin of the people of Israel in the wilderness. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu jauh lebih singkat, memakan waktu 40 tahun bagi mereka karena dosa dari umat Tuhan yang terjadi di saat mereka ada di padang belantara itu. It was in the old dispensation. In this new dispensation, our promised land is God's promises on our lives and the lives of this fellowship. Karena dalam setiap masa, setiap dispensasi waktu, dalam dispensasi waktu ini, janji Tuhan, negeri perjanjian bagi Tuhan adalah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan pribadi dan persekutuan ini. God wants the promises for this fellowship and our lives to manifest. And if they are not manifested, then we are in the wilderness. Dan Tuhan ingin perjanjiannya yang dia peruntukkan bagi kita secara pribadi atau secara korporat ini dimanifestasikan. Jikalau itu belum bermanifestasi, berarti Anda masih sedang ada dalam padang belantara. And as a people today, with the benefit of hindsight, we need to go back to the Lord and examine ourselves. Sebagai umatnya hari ini kita harus kembali menguji, datang kembali kepada Tuhan dan menguji diri kita pribadi. So may I ask, what has caused the delays and the stagnation in the fellowship so far? Dan boleh saya tanyakan, apa saja hal yang telah menyebabkan penundaan dan stagnasi di dalam persekutuan ini sejauh ini? In 1955, a great man of God, Dr. Mordecai Ham, told our founder Demos, Tahun 1955, hamba Tuhan Mordecai Ham menyampaikan pesan Tuhan kepada pendiri FGBMA5, Bapak Demos Sakarian. This fellowship is God's instrument to awaken laymen, the sleeping giant of evangelism. Bahwa persekutuan ini adalah alat Tuhan untuk membangkitkan orang-orang awam, yaitu raksasa-raksasa yang tertidur dari penginjilan. As a fellowship, when we look at ourselves today, can we say that we are faithfully fulfilling that prophecy? Sebagai persekutuan ini, secara pribadi kita harus tanya, apakah kita dengan setia menggenapi apa yang menjadi panggilan itu pada hari ini? We should be honest with ourselves and not be complacent and know that definitely something is wrong and we are in the wilderness. Dan kita harus jujur, jawab dengan jujur, dengan setulus hati kita dan tidak merasa berpuas diri. Dan dengan demikian kita akan tahu dan kita akan sadar bahwa kita masih ada di dalam padang belantara itu.
And the wilderness in this fellowship has been caused primarily by division. Dan penyebab utama padang belantara itu terjadi di dalam FGB MFI adalah penyebab utamanya adalah perpecahan, divisi. When God created the FGB MFI as an end-time instrument, He didn't create it for division. Dan Tuhan menciptakan FGB MFI sebagai alatnya di akhir zaman. Dia tidak menciptakan FGB MFI untuk terjadi pecah belahan di dalam. We are not in the times and the season of reformation and all those sort of things. We are in the special season of the end time of God's agenda. Kita bukan lagi ada di dalam masa dari reformasi, tapi kita ada di dalam masa yang spesial dari akhir zaman itu di dalam agenda Tuhan. Prayerlessness, lack of serious time in prayer and praying like Daniel prayed is also one factor of Salah our satu delays. faktor adalah tidak berdoa atau kurang berdoa secara sungguh-sungguh, sama seperti Daniel pada saat berdoa. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan penundaan terjadi. Lack of training is also another factor. That is why the SOTV, School of Vision, is so important. But that is not the only training. There are other trainings as well. Kurangnya pelatihan dalam salah satu faktor lainnya. Itulah sebabnya SOTV sangat penting. Dan juga bukan SOTV, juga pelatihan-pelatihan yang lain sangat penting peranannya. This is in relation to the fellowship in our own personal lives. Sometimes there's stagnation, there's delay because of sin. Because we love this world too much. Dan dalam persekutuan ini, kadang-kadang dalam kehidupan kita pribadi ada dosa-dosa tertentu. Kita masih sangat menyukai dunia ini lebih besar dibandingkannya Tuhan. Dan itu menyebabkan dampak pada hubungan pribadi kita. Pardon? Go The ahead. Bible tells us in 1 John 2:15, do not Kita love the mengatakan world. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah engkau mengasihi dunia ini. It says, do not love the world or the things in the world. Janganlah engkau mencintai atau mengasihi dunia ini dan hal-hal yang berasal dari dunia ini. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. We should be more focused on the vision, focused on the kingdom, focused on spiritual things. Kita harus lebih fokus pada visi, fokus pada kerajaannya, fokus pada hal-hal yang rohani. As children of the kingdom, we should be spirit-minded and not be carnally minded. Sebagai murid-murid kerajaan, kita harus berpikir secara rohani dan bukan berpikir secara kedagingan. So which are the areas we need divine acceleration? Jadi saat ini, dalam bidang apakah atau dalam hal-hal apakah Anda masih membutuhkan akselerasi ilahi tersebut? I want to be specific with regards to the fellowship the Lord has given us. Saya mau spesifik dalam hal FGB MFI di mana yang Tuhan telah berikan pada kita. Just as the good news of the kingdom has to be preached in every nation, so it is that this vision has to reach every single nation in the world before the coming of Jesus Christ. Sama seperti Injil kabar baik itu harus diberitakan, dikumandangkan di setiap bangsa. Demikian juga dalam hal ini, penai persekutuan ini juga harus diberitakan di dalam setiap bangsa-bangsa. Therefore, the agenda of the one chapter in every nation is from the throne room of God. It is very dear to the heart of God. Dan itulah sebabnya visi agenda dari one chapter in every nation itu sangat erat di hati kita, karena itu berasal dari takhta Bapa Surgawi secara langsung. And beyond that, one chapter in every city. Dan selalu lebih dari itu, satu chapter di setiap kota. We need divine acceleration because the vision is people.
Kita membutuhkan akselerasi ilahi karena visi yang ditujukan adalah umat manusia. The vision is not a few people in a chapter just enjoying themselves at a breakfast meeting or lunch or dinner. Dan visi itu bukan hanya diperuntukkan untuk beberapa orang di dalam chapter dan menikmati keberadaan dan persekutuan mereka baik di makan pagi, makan siang, atau bahkan malam saja. When Demos talks about the visionist people, he's talking about the passion for souls all over the world. Saat Pak Demos bicara mengenai visi itu adalah umat manusia, Pak Demos bicara mengenai visi tersebut adalah jiwa-jiwa dari umat manusia sedunia ini. And this movement is not just full gospel, but the movement of the body of Christ. Dan movement ini sebetulnya bukan hanya bagi full gospel secara organisasi, melainkan bagi seluruh tubuh Kristus. It is the desire of our Father in heaven that every Christian becomes a soul winner. Adalah kerinduan dari Bapa Surgawi kita bahwa setiap orang Kristen jadi pemenang-pemenang jiwa. The vision is every Christian soul winner. Pardon, could you repeat just now with the voices was? The vision is every Christian a soul winner. Visinya adalah setiap orang Kristen jadi mereka menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa. That is why, as full gospel members, our calling is not only to the marketplace, but to the church as well. Itulah sebabnya sebagai member dari FGB MFI, panggilan kita bukan hanya tertuju kepada marketplace saja, tapi juga kepada gerejanya. Because as Dr. Mordecai Ham said, there has to be awakening in all laymen, wherever they are. Every church, charismatic, traditional, Pentecost, wherever they are, Catholics, Methodists, there has to be an awakening for every Christian to be a soul winner. Dan seperti yang Dr. Mordecai Ham sampaikan, harus ada suatu kebangkitan, awakening, kesadaran, kemawasan ada di setiap orang Kristen, apapun denominasi gereja mereka, Katolik, Injili, Baptis, Karismatik, Protestan, Presbyterian, dan lainnya. If you and I have that instrument to bring that awakening, then we have work to do. Dan jikalau Anda dan saya mau menjadi alat dari kebangkitan itu, maka kita memiliki suatu tugas pekerjaan yang harus kita laksanakan. And this cannot be done in our own steam, but under the power of the Holy Spirit, who will bring that divine acceleration. Dan itu tidak akan kita sanggup lakukan dengan kekuatan pribadi kita, tapi hanya bisa sanggup kita lakukan dalam kuasa Roh Kudus yang akan membawa akselerasi ilahi tersebut. As a fellowship, when we pray, we should pray with passion for interceding for people in the churches who are sleeping in their pews. Dan sebagai yang bagian pertama, kita harus berdoa syafaat dengan gairah, dengan passion untuk umatnya yang tertidur walaupun mereka ada di sidang jemaat di dalam gereja, duduk di bangku-bangku sebagai jemaat. Ya. And that is what God is calling us to do, to pray fervently, to intercede with passion, and to declare with faith. Dan inilah yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk bersyafaat dengan gairah dan api yang menyala-nyala, dan untuk berdoa syafaat dengan iman bagi orang-orang tersebut. That is why the media is so important and it's a pillar, as the Lord says. Dan ini sebabnya media sangat penting, dan ini merupakan bagian dari pilar sebagaimana yang Tuhan sampaikan. A few weeks ago, I put together a committee studying and finding out ways to use AI for testimonies, AI for so many things, short clips concerning our vision. Dan beberapa minggu yang lalu saya telah membentuk suatu panitia yang mencari cara bagaimana melalui bantuan dengan AI kita bisa mengumpulkan video-video klip atau kesaksian-kesaksian dan artikel-artikel untuk dalam hal untuk menyampaikan kesaksian itu. God has given us the tools to use to advance the vision and the kingdom.
Di mana hal tersebut Tuhan telah berikan bagi alat-alat bagi kita untuk dipakai untuk memajukan kerajaannya. And we keep praying, Lord, how will you unite this fellowship? Dan kami tetap berdoa, Tuhan, bagaimana caranya Engkau bisa mempersatukan persekutuan kami. My predecessor, Mario Garcia, went around the nations in Europe asking for forgiveness for all those that had left the fellowship. Dan pendahulu saya, Brother Mario Garcia, beliau telah berkeliling ke Eropa dan meminta maaf, meminta pengampunan bagi mereka dan negara-negara atau bangsa-bangsa yang telah meninggalkan FGBMFI. In all humility and in love, I have reached out to other nations, pleading with them, asking for forgiveness, that we will come together as one big mighty army. Dan kami dengan segala kerendahan hati, kami mendatangi bangsa-bangsa tersebut satu demi satu. Kami meminta pengampunan dari mereka. Kami meminta dengan kerendahan hati supaya kita bisa kembali dalam satu kesatuan hati, berkumpul bersama. Thanks be to God, God is moving and God is bringing unity. Puji Tuhan, Tuhan berkarya dan Tuhan sedang mendatangkan kembali kesatuan itu. Lord is touching hearts, telling people to come back to the fold. Dan Tuhan sedang membawa kelompok orang-orang itu kembali ke dalam kawanannya. We saw the coming together in Australia, and I'm happy to say that last week in Costa Rica, the BMF have come back to the FGBMFI. Dan kami telah lihat kesatuan kembali terjadi di Australia, dan minggu lalu di Costa Rica, BMF itu telah kembali ke dalam pangkuan FGBMFI International. What began in Australia is going to spread all over the world. People will come back to the fold. Maka apa yang telah dimulai dari Australia, di mana Australia menyatu kembali dalam FGBMFI, telah mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi, di mana banyak negara-negara yang sebelumnya meninggalkan telah kembali ke dalam kawanan di dalam FGBMFI. It is not about us, but it is about God Himself by His Holy Spirit, touching hearts of people who are outside. Dan ini bukan karena kami, bukan karena kekuatan kemampuan kami, melainkan karena Tuhan secara langsung melalui pribadi Roh Kudusnya yang menjamah, yang menyatukan hati umatnya. But dear friends, how sahabat-sahabatku do yang we kukasihi, prepare for divine acceleration? apakah Anda sudah siap untuk akselerasi ilahi? How do we prepare for divine acceleration? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk akselerasi ilahi ini? We have to come to the Lord in repentance. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh pertobatan. We have to come to the Lord with true submission. Kita harus datang kepada Tuhan dengan penundukan diri yang sejati. We need to examine ourselves daily to make sure we are in the faith. Dan kita harus menguji diri kita hari demi hari untuk memastikan bahwa kita tetap berada dalam iman. As leaders of the School of the Vision, we have to Sebagai make sure memimpin dari School of the Vision, kita harus memastikan that we teach on the full gospel. Bahwa kita mengajarkan full gospel, Injil sepenuh itu. And I'm glad that under the directorship of John Carrett, he's bringing in a lot of love teachings and the fruit of the Spirit. Dan saya sangat senang sekali bahwa di bawah kepemimpinan Bapak John Carrett, bahwa dia telah membawa kembali banyak pengajaran itu dan buah-buahnya dan hasil dari kasih itu dan buah-buahnya. You can speak in the tongues of all men, tongues all over. If you have no love, you are just an empty symbol. Sebab sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kau bisa saja berkata-kata dengan semua bahasa malaikat ataupun bahasa manusia, tapi engkau tidak memiliki kasih, engkau adalah bagaikan gong yang berbunyi.
If we Tanah don't yang spread the gebukin. chapters in all the nations, there will be no school of the vision for people to hear. Dan kalau kami tidak menyebarkan ini kepada bangsa-bangsa, maka tidak ada school of the vision yang bisa didengar. That is why it is so important that Itulah sebabnya people are taught even how to run chapters and matters topics concerning chapter operations. Dan itulah sebabnya juga sangat penting bahwa para members juga diajar bagaimana menjalankan sebuah chapter dan operasional dari chapter itu. And especially for the new nations, we are coming up with a new website with newly generated AI videos, teaching people how to run chapters, teaching people what this fellowship is about. Khususnya untuk bangsa-bangsa yang baru bergabung, kami juga sudah rilis satu website yang baru yang melalui AI itu ada petunjuk dan instruksi bagaimana melaksanakan, mengoperasionalkan sebuah chapter, petunjuk-petunjuk yang penting yang bisa dilakukan. Many a time people misconstrue the things Demos said. Pardon? Many times people don't understand and twist what Demos has said in his books. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti atau bahkan memutarbalikkan, bahkan memelintir apa yang dikatakan oleh Pak Demos dalam buku-bukunya. Many people who left the fellowship, they said, God said, I don't want a large or a big centralized organization. Sering kali, Pak Fadden, could you repeat just now? Quite a lot of. Okay. Some of the people who left, they tell us that God, through Demos, said he doesn't want a big centralized organization. Banyak orang mengatakan bahwa mereka yang telah meninggalkan FGB, banyak di antara mereka mengatakan Tuhan melalui perantaraan Demos mengatakan dia tidak ingin suatu organisasi yang besar. Nobody is building a big centralized organization. Tidak ada suatu orang pun yang mau mendirikan satu organisasi besar yang terpusat. But let's make it clear. God did not tell Demos that I don't want one international president. Tapi saya tegaskan dengan jelas, Tuhan tidak pernah berkata kepada Demos bahwa aku tidak ingin hanya satu international president. There is only one vision. Sebab ada satu visi. And that vision is every Christian becoming a soul winner. Yaitu visi itu adalah setiap orang Kristen menjadi para pemenang-pemenang jiwa. There is only one Holy Spirit. Hanya ada satu pribadi Roh Kudus. And one body of Christ. Dan satu tubuh Kristus. These words were given to me by God in Honduras in 2024 at the World Convention. Pesan ini Tuhan berikan kepada saya di Honduras tahun 2024 di World Convention di sana. I just spoke it at that time. One vision, one Holy Spirit, one body of Christ. Saat itu saya sampaikan satu visi, satu Roh Kudus, satu tubuh Kristus. Now it is very clear to me. Sekarang sangat jelas bagi saya. That this vision that was given to Demos. Bahwa visi yang diberikan kepada Demos. Is vision that concerns every Christian in the body of Christ. Visi ini mencakup setiap orang Kristen di dalam tubuh Kristus. Because when we all become soul winners, then the great harvest would have happened. Saat kita semua menjadi pemenang-pemenang jiwa, maka tuaian yang besar, tuaian yang agung itu akan terjadi. So that one vision is that great desire of our Father in heaven, that every Christian becomes a soul winner. Jadi satu visi itu merupakan kerinduan Bapa surgawi kita yang terbesar juga, bahwa setiap orang Kristen mereka menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa. When Demos talks about in his vision intensified, that I did not see buildings, I did not see chapters. Saat Demos bicara dalam the vision intensified, I did not see, pardon, could you repeat that part, the two part? He says, I did not see buildings in my vision, I did not see chapters in my vision. Saya tidak melihat
Oh, your voice breaking up again. I did not see what. Could you repeat? Okay. Demas says in the vision intensifier, New Wave of Revival, that I did not see buildings in the vision. I did not see Okay. chapters. Saya tidak melihat gedung-gedung di dalam visi itu. Saya tidak melihat chapter-chapter di dalam visi itu. But he goes on to say that yes, chapters are important for organizations in our communities. Tapi dia tetap menyambung dan mengatakan, ya, chapter itu sangat penting peranannya dalam organisasi kita, dalam komunitas kita. And when he says the vision is people, all he's saying is don't remain in your chapters. You have to step out. Dan saat dia mengatakan, dia menyampaikan visi itu adalah manusia, berarti dia berkata, jangan Anda tetap diam di chapter Anda masing-masing, melainkan melangkah keluar dan menjangkau. God wants us to establish as many chapters as we can, because chapters are his power centers. Tuhan ingin kita mendirikan sebanyak mungkin chapter, sebab chapter adalah pusat-pusat di mana kuasanya dinyatakan. I want to repeat that. Saya God ulangi. wants us to establish as many chapters as possible, because chapters are his power centers. Tuhan ingin kita mendirikan sebanyak mungkin chapter yang kita dapat lakukan. Sebab chapter-chapter itu berfungsi sebagai tempat-tempat kuasanya dinyatakan. His power Chapters centers. are the tools to spread the vision. Sebab chapter merupakan alat, wahana yang Tuhan pakai untuk menyebarkan visi ini. This vision is very dear to the heart of God. Dan ini sangat dekat sekali dengan hati Tuhan. And therefore, if we don't spread the chapters in the cities, how will the churches hear of the vision? Dan kalau kita tidak menyebarkan chapter-chapter ini di kota-kota, bagaimanakah mereka bisa mendengar tentang visi itu? That's why it said, break the mold. Let us step out of the chapters as we go out to win more souls and to spread the vision. Itulah sebabnya kita harus keluar dari kungkungan kita saat kita mulai membawa, menyebarkan chapter-chapter itu kepada yang lain dan And menjangkau thanks mereka. be to God for the school of the vision, because puji Tuhan. knowledge is power. Atas School of the Vision, karena pengetahuan merupakan kuasa. For lack of knowledge, my people perish, says Hosea 4:6. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. It is important for us to know why we are gaining this knowledge. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa tujuannya, mengapa kita memperoleh pengetahuan ini. We gain the knowledge not just to stay in our chapters, but to Kita impact others. Kita memperoleh pengetahuan ini bukan hanya untuk tinggal di dalam chapter kita masing-masing, melainkan untuk membawa dampak kepada yang lain-lainnya. That is why it's important to have strong chapters. Itu sebabnya penting untuk memiliki chapter-chapter yang kuat. The School of the Vision survives on strong chapters. School of the Vision bisa bertahan oleh karena chapter-chapter yang kuat. It is important for us to at all times spread out and move this vision whenever and wherever we are. Sangat penting bagi kita untuk menyebarluaskan dan membawa visi ini kemanapun dan dimanapun kita berada. That is why intercessory prayers are so important, as I said earlier. Itulah sebabnya Prayers, doa-doa syafaat sangat penting. praying for the Lord of the harvest to send more laborers. Sangat penting seperti yang saya nyatakan. Doa-doa Anda, berdoalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian untuk mengirimkan lebih banyak lagi pekerja ke ladang tuaian itu. There are many more who can come into the fold. Sebab lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dibenarkan dan masuk di dalam kawanan ini. And so now, as we all, in all humility and sincerity, examine our hearts, Sekarang saat kita semua masing-masing dengan segenap kerendahan hati dan dengan segenap ketulusan hati, kita menguji hati kita.
Let us at this time, in a mood of prayer, examine our hearts. Marilah kita masuk di dalam saat-saat doa ini, dalam kita menguji hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. The Bible tells us in Galatians 2:20, as Kita Paul mengatakan says, I have been crucified with Christ. di dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. And I no longer live, but Christ lives in me. Dan hidupku yang kumiliki sekarang bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. The life that I live in this body, I live by faith in the Son of God. Dan hidup yang kujalani dalam tubuhku ini, aku hidup dengan iman kepada putranya, Who loved me and gave himself for me. yang telah mengasihi aku dan telah memberikan nyawanya kepadaku. Bible tells us in the book of Romans that to be carnally minded is death, to be spiritually minded is life and peace. Di dalam kitab Roma dikatakan untuk berpikiran daging itu adalah maut, untuk berpikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. And our bodies, Bible tells us our bodies are the temples of the Holy Spirit. Dan Alkitab mengatakan tubuh kita masing-masing adalah bait Roh Kudus. He lives in us. Dia hidup di dalam kita. So at this time, even as we go deeper within, Saat ini dia rindu untuk kita masuk jauh lebih dalam lagi dalam Dia. let us acknowledge that we are not our own. Marilah kita akui bahwa hidup kita bukanlah milik pribadi kita lagi. We have been purchased by the blood for the kingdom and for an assignment. Sebab kita telah dibeli dan dibayar tunai sepenuhnya untuk kerajaannya dan tugas kerajaan. God has given us his life so that the old life that we have in the flesh will give way. Tuhan telah berikan kehidupan ini pada kita sehingga kehidupan kita yang lalu, yang lama yang kita jalani dalam daging akan semakin pudar. We can experience divine acceleration only when the Spirit of God has total control over our will. Dan kita hanya bisa mengalami akselerasi ilahi sepenuhnya saat Roh Tuhan memiliki kendali sepenuhnya atas segala kehendak kita. We can only have divine acceleration when we know who we are in Christ. Dan kita hanya bisa memperoleh akselerasi ilahi saat kita tahu siapa identitas kita, jati diri kita di dalam Kristus. We can have divine acceleration when we identify the promises and the word that God has given to us concerning every situation in our lives and the fellowship. Dan saat kita bisa memperoleh akselerasi ilahi saat kita bisa mengidentifikasikan janji-janjinya, firman-Nya mengenai hidup kita baik secara pribadi ataupun di dalam persekutuan ini. Jesus told his disciples, Yesus sampaikan pada para murid-Nya, the prince of this world is coming, but he has nothing in me. bahwa penguasa dunia ini datang tapi dia tidak berkuasa atasku. He has nothing in me. Dia tidak ada kuasa atasku. Can we confidently say that yes, the prince of this world is coming, but he has nothing in us? Dapatkah kita dengan penuh percaya diri dan keyakinan mengatakan, ya, walaupun penguasa dunia ini datang, tapi dia tidak ada kuasa atasku. What sin is in you that the enemy is using to block the advancement of the vision? Dosa apa yang masih ada dalam Anda yang dipakai oleh si musuh untuk menghalangi kemajuan? What bad habit is in you that the enemy is using to block the advancement of the vision and the kingdom? Apa kebiasaan buruk yang ada di dalam engkau yang si musuh bisa pakai untuk menghambat kemajuan Anda? Just as the Israelites were prevented from the devil at the wilderness from getting to the promised land because of their complaints, their murmurings, and their love for Egypt, so are we asking ourselves now.
Hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, sama seperti pada waktu itu bangsa Israel. Mereka mengalami halangan, rintangan karena keluh kesah mereka, ketidakpuasan mereka, mereka menggerutu dan mereka masih cinta akan Mesir. Itu yang menghambat mereka masuk ke dalam negeri perjanjian. Hendaklah kita bertanyakan hal itu. We're asking the Holy Spirit who sees all the deep secrets, every mystery, everything in us, to take away everything that is not of God from us. Kita minta undang Roh Kudusnya untuk menyelidiki siapapun rahasia terdalam yang tersembunyi, siapapun halnya itu yang menghalangi, merintangi, dan untuk menyingkirkan semua itu dari diri kita. Divine acceleration can only come when we are totally yielded to the Holy Spirit's leading. Dan akselerasi ilahi itu hanya bisa terjadi saat kita berserah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. That is why the Bible tells us that it is them that are led by the Spirit. They are the sons of God. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka lah putra dan putrinya yang dewasa. Therefore, Father, in the name of Jesus, Itu sebabnya Bapa di dalam nama Yesus, we come before you in all humility. kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segenap kerendahan hati. Asking for your forgiveness, O Lord. Kami minta pengampunan-Mu ya Tuhan. Whenever we have fallen short of your expectations, forgive us, O Lord. Di mana kami telah jatuh di bawah ekspektasi standar-Mu Tuhan, ampuni kami. By the fire of the Holy Ghost, burn every habit in us that is a hindrance to the advancement of the kingdom. Oleh api Roh Kudus-Mu, bakar setiap kebiasaan yang ada di dalam kami yang menjadi penghalang dari kemajuan kerajaan. And Father, just as Prophet Daniel interceded for the people of Israel in Babylon, Tuhan, sebagaimana Nabi Daniel berdoa syafaat bagi umat-Mu yang ada di Babel saat itu. we intercede for the whole body of Christ at this time, O Lord. Tuhan, saat ini juga kami berdoa syafaat bagi segenap tubuh Kristus. Forgive the church for allowing the world to enter it. Ampuni gereja-Mu karena telah mengizinkan dunia untuk memasukinya. Take away every dark cloud over nations that are preventing your word from having free course. Singkirkan, lenyapkan setiap awan gelap atas bangsa-bangsa yang mencegah sehingga firman-Mu tidak bisa diberitakan dan berdaulat dengan bebas atas bangsa tersebut. By the power of the Holy Ghost, break every chain that is hindering your people in many churches from becoming soul winners. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami patahkan setiap rantai belenggu yang menghalangi umat-Mu di banyak gereja-gereja-Mu saat ini, yang mencegah mereka sehingga mereka tidak bisa menjadi pemenang-pemenang jiwa. And by the fire of the Holy Ghost, burn every plan of the enemy to prevent your people from becoming soul winners. Dan oleh api Roh Kudus, bakar. Pardon, could you repeat just now? There were disturbance. By the fire of the Holy Ghost, let your fire burn every plan of the enemy to prevent your people from becoming soul winners. Dan oleh api Roh Kudus, biarlah api-Mu membakar hangus setiap alat wahana si musuh yang mencegah umat-Mu sehingga mereka tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa. Use the fellowship as you created it for, that instrument to awaken all laymen. Pakailah persekutuan ini, Tuhan, sebagaimana panggilan-Mu, sebagai alat untuk membangkitkan orang-orang awam. Thank you even for the opportunity to be of service in this ministry, O Lord. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk bisa melayani Engkau di dalam persekutuan ini, ya Tuhan. By the power of the Holy Spirit, that there be a divine acceleration in our finances and in our health. Dia oleh kuasa Roh Kudus biarlah terjadi akselerasi ilahi dalam keuangan kami dan kesehatan kami. We release that power of healing over each and every one of us and over the members of this fellowship. Biarlah kuasa kesembuhan dicurahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi dan setiap anggota dari persekutuan ini.
By the power of the Holy Ghost, we oleh kuasa Roh ban Kudus. every plan of the enemy to prevent the growth of our finances. Batalkan, kami hancurkan segala rencana si musuh untuk mencegah kemajuan dari keuangan kami. We are free, for the Bible says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kami sudah dimerdekakan sebab Alkitab mengatakan di mana Roh Tuhan hadir, ada kemerdekaan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, King of Kings. Thank you, Lord, for this fellowship in Jesus' mighty name. Terima kasih Roh Amen. Kudus, terima kasih Raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan atas persekutuan ini di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Ya, go ahead. host. amin. Ya, kasih tepuk tangan dong teman-teman, kasih reaction love untuk International President kita. Thank you, Mr. Francis Owusu, for your powerful message and prayers for all of us. Dan kita akan mendengarkan message atau pernyataan pesan terima kasih dari Pak Dali Sutanto kepada International President dan SOTV Ambassador for the Nation. Pak Dali, silakan. Ya, terima kasih, Bro Christian. Selamat malam. Good evening. Terima kasih. Dan selamat apa lagi ya? Karena ini dari berbagai negara saya lihat Good morning, good afternoon, good evening, good day. Ya. Hadir di tempat ini. Because I see for many nations are present today on Zoom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari mancanegara. Thank you for friends and brothers and Dari that have Nepal, support from multiple nations. dari Nepal, Brussels, Australia, ANZ, Togo, Jepang. Nepal, Brussels, Australia, ANZ, Togo, Japan. Terima kasih untuk supportnya. Thank you for your support. Pertama-tama dengan penuh hormat. First of all, with all honor and respect, Atas nama FGB MFI Indonesia, on behalf of FGB MFI Indonesia, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya we kepada would like hormati dan kasihi. extend our greatest thank you for our beloved International President, Bapak Francis Owusu, Mr. Francis Owusu, International President FGB MFI, as the International President of FGB MFI, atas pesan yang sangat kuat, for the very strong message that you have conveyed, tajam, very sharp dan tepat untuk musim ini. and timely for this season. Para FGB men dan LOF, All FGB men, all ladies of the fellowship, apa yang kita dengar hari ini what we have heard today tentang divine acceleration about concerning the divine acceleration bukan sekedar tema, is not just a mere theme, tetapi sebuah penegasan Tuhan but is an emphasis that is from the Lord atas waktu kita. upon our times and season. Divine confirmation of our season. Kita tidak sedang berjalan dalam waktu yang biasa, We are not walking in a regular time anymore, tetapi dalam waktu di mana Tuhan sendiri memulai percepatan. but in the time in the appointed time where the Lord Himself has begun the acceleration. Kita percaya We believe apa yang selama ini tertunda, whatsoever been delayed so far, Tuhan percepat. the Lord shall accelerate divinely. Apa yang terlihat tertutup, What seems to be closed, Tuhan bukakan jalan. the Lord shall open a way. Apa yang secara manusia mustahil, What is impossible for men, Tuhan nyatakan mungkin.
the Lord declared there is nothing impossible. Bukan dengan cara kita, Not by our ways, tetapi dengan cara Tuhan. but by the ways of the Lord. Sahabat-sahabatku, Dear friends and brethren, tidak secara kebetulan it is not by coincidence Tuhan taruh di hati saya, that the Lord has placed upon my heart, pikiran saya, in my thought, pada masa kedua periode saya 2024-28. on my second term serving as National President of FGB Indonesia 2024 to 2028, Dengan tema akselerasi. that the theme of acceleration, Ini bukan sekedar arah organisasi, this is not just a organizational direction, tapi sebuah musim ilahi but a divine season yang harus kita tangkap dengan roh. that we should be able to caught it with our spirit. Dalam musim ini, In this season, Tuhan sedang memanggil kita the Lord is calling upon us untuk tidak menunda ketaatan, to do not postpone our obedience, untuk bergerak lebih cepat dalam iman, to move speedily in the faith, dan untuk siap dipakai Tuhan lebih besar dari sebelumnya. and to make ourselves available to be used by God mightily than ever before. Sebagai bagian daripada FGB MFI Internasional, As part of FGB MFI International, kita tidak hanya menerima visi, we don't only receive the vision, tapi kita dipanggil untuk menghidupi dan mengenapinya. but we are called to live the vision and to fulfill the vision. Sekali lagi saya garis bawahi, kita dipanggil untuk menghidupi dan mengenapinya. Once again, I emphasize that we are called to live and fulfill the vision. Di marketplace, In marketplace, di kehidupan kita sehari-hari, in our personal lives, melalui kesaksian kita. through our testimonies. Dan hari ini, And today, kita diingatkan kembali, we are once again reminded ini bukan tentang manusia. it's not about the human being. Ini bukan tentang kemampuan kita. It's not about our ability, Tetapi ini tentang but it's all about Tuhan yang bekerja melalui kita. the Lord that is working through us. Sekali lagi, Once again, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Francis Owusu would like to extend our greatest thank you to Mr. Francis Owusu atas kepemimpinan beliau, for his leadership, visi, the vision, dan kepekaan rohani and the spiritual discernment and sensitivity dalam menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati beliau. into delivering what the Lord has placed upon his heart. Kami percaya We believe apa yang disampaikan malam hari ini atau hari ini that the message that has been delivered today bukan hanya untuk didengar, is not to be heard only, tetapi untuk digenapi melalui kita semua. but to be fulfilled through all of us. Sahabat-sahabatku yang saya kasihi, Our beloved brethren, mari kita melangkah bersama let us step together dengan iman yang lebih berani, with bolder faith, dengan ketaatan yang lebih cepat, with quicker obedience, dan dengan keyakinan and with strong belief bahwa kita sedang berjalan dalam waktunya Tuhan. that we are walking in the time of the Lord. Dan kita percaya And we believe ketika Tuhan mempercepat, when the Lord accelerate us, tidak ada yang dapat menahan. nobody can withhold nor stop us. Tidak ada yang dapat menghentikan. Nobody can stop us. Mari Let us kita masuk ke dalam musim ini enter to this appointed season dengan hati yang siap with a prepared heart dan hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan.
and a life that fully led and controlled by the Lord. Dan saya percaya And I believe Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita. the Holy Spirit shall be with us always. Sekali lagi, terima kasih Once again, thank you untuk internasional presiden kita yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. to our international president who has conveyed the message that is from the heart of the Lord. Dan semua teman-teman yang hadir malam hari ini, All friends and brethren, sisters who are present today yang mendukung acara SOTV. that are supporting our SOTV. Kiranya acara ini menjadi berkat, Let this program become a blessing, bukan saja untuk kita, para not just for us, MF, FGB Men and LOF, tapi untuk semua orang. but to all people. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The Lord Jesus bless us all. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih Pak Dali sudah menyampaikan ucapan terima kasih dan mengarahkan kita untuk melangkah gitu ya teman-teman, karena inilah masa divine acceleration itu. Ketika kita melangkah dan Roh Kudus bersama kita mengerjakan bisnis yang terbaik di dunia. Itu kira-kira teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengumuman dan PR, homework yang akan disampaikan oleh Pak Suhardi Iskandar Koayung. Silakan Koayung. Iya, Ya, haleluya. Terima kasih, Bro Chris. Eh, kalau mau melihat akselerasi, melihat pekerjaan Tuhan itu selesai, seperti yang tadi pagi disampaikan Pak Bernard, to finish His will, untuk accomplish His will, untuk menyelesaikan kehendaknya Bapa, itu kita teman-teman semua ya untuk merenungkan 3 ayat ya, yang sudah Bro Chris bisa tampilkan. Nah, nanti di grup aja ya. Jadi ini PR-nya pertama Yesaya 60 ayat 22. Yesaya 60 itu sebetulnya nubuat akan lahirnya, akan datangnya Kristus yang menjadi terang. Tetapi ayat 21 dan 22 yang terakhir itu dikatakan mengenai pendudukanmu semuanya orang-orang benar, mereka milik negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Jadi kita ini semua cangkokan, ya, yang bukan bangsa Yahudi. Tapi yang luar biasa, nah kita ini yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Nah, kemudian Zakaria 4 ayat 6 itu bicara tentang pelayanan yang akan maksimal di marketplace, itu pelayanan Imam Yosua dengan Bupati Shealtiel yang namanya Zerubabel. Nah, ini di ayat 6 ini Zerubabel ini juga dikatakan ya di Zakaria 4 ayat 6 itu dikatakan, so he said to me, nah ini Tuhan Allah berkata, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by my power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Bukan karena kuat dan gagah seperti tadi Pak Dharma katakan, bukan karena organisasi, bukan karena kepintaran, karena uang kita. No. Tetapi karena Holy Spirit. Akar kerohanian full gospel itu adalah Holy Spirit. Makanya misi ketiga, setiap orang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya roh kita itu yang lemah, yang kecil itu menjadi roh yang besar. Ya, kita menyatu dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Lebih besar dari roh apapun dengan dunia ini. Makanya kita bisa bertindak melakukan perkara-perkara besar ya Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian kita disuruh lihat ya Yohanes 4 ayat 34 sampai 37. Lihat
ladang yang sudah menguning. Ya. Lihat ladang yang sudah menguning, ya. Ya, dia berkatakan Tuhan tuh menyelesaikan untuk apa? Untuk apa? Siap dituai. Ya, ini bicara tentang apa? Orang-orang yang terletih lesu, yang zaman akhir zaman ini banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang kebingungan, banyak orang tidak menentu, semuanya serba ketakutan. Nah, itu yang namanya ladangnya sudah menguning, sudah siap. Kalau nggak dipetik, dia akan busuk. Dia akan binasa. Makanya itu Tuhan pulihkan kita untuk memulihkan mereka. Datengin orang-orang itu, dokter kepada dokter, dokter kepada pasiennya, pengacara dengan pengacara, pengacara dengan kliennya. Demikian juga seorang kontraktor dengan kliennya, dengan langganannya, seorang pengusaha dengan langganannya. Kita datengin, kita lihat ladang-ladang menguning. Nah, yang siap untuk dituai. Nah, ini kita tinggal action. Do it. Because you say so, I will throw the net. Lukas 5 ayat 5 itu. Seringkali kita seperti murid-murid. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Aku nggak berhasil, Tuhan. Udah semalam-malaman aku cari ikan. Nggak ada ikan, Tuhan. Nggak ada orang yang... Tuhan bilang, Pak, lihat sekelilingmu. Sekali lagi, throw the net. Lemparkan jalamu. Sekarang jala ini kita sudah ada, ya, tinggal kita sekarang disuruh turun pergi. Go, throw the net. Pergi, go, throw the net. Ya, lemparkan jalamu. Buat jaringannya lebih besar supaya kita catch big fish, small fish, middle fish. Semua ikan kita tangkap. Ya, sasarannya itu jiwa-jiwa. Oke. Nah, kemudian itu PR-nya baca ini 3 ayat ini, renungkan lagi. Kemudian kalau ada dorongan, gerakan segera saudara lakukan. Sebagai contoh, sebagai mentor kelas di tempat di SOTV ini, Bapak Ibu sebagai mentorin untuk di chapter di LOF maupun di Full Gospel yang movement. Datang mereka jadi contoh bagaimana saudara membawa orang, saudara supaya ajak mereka juga lakukan hal yang sama. Nah, ini yang namanya team up. Ya, membuat tim yang luar biasa untuk membuat jiwa-jiwa yang tadi saya katakan, dokter kepada dokter, dokter kepada pasiennya. Ya, kemudian kita bercerita tentang pekerjaan Tuhan. Kalau sudah, Bapak Ibu minggu depan, mungkin kalau sudah lakukan hari Selasa, hari Rabu, bisa Bapak Ibu tulis di chat, ya, di grupnya grup ini SOTV, ya, peserta SOTV, untuk saya sudah melakukan ini, siapa namanya ini, supaya yang lainnya baca akan terimpartasi, akan ketularan yang positif, ketularan yang baik. Ini yang kehendak Tuhan, ya. Do it, just do it, God will bless you all. Oke. Nah, sekarang mari Bapak Ibu, ya, seperti yang dikatakan yang tadi pagi saya bilang, saya sudah saksikan. Nah, saya bacakan, ya, dari King James ini, 1 Timotius 2 ayat 8 dikatakan, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Tuhan menghendaki kita di mana-mana pria mengangkat tangan, berdoa. Chapter-chapter ada di kota, ada di mana-mana. Kita berdoa. Nah, saat ini Bapak Ibu, ya, semuanya anggota Full Gospel, LOF, kita bersama dengan saya, kita angkat tangan, saudara arahkan di kota saudara yang berada, di mana saudara rindu, Tuhan taruh di hati saudara, chapter di mana belum ada chapter di jalan apa, sebutkan nama itu, minta sama Tuhan. Seperti yang saya lakukan 30 tahun yang lalu, saya lakukan di Banjarmasin, saya lakukan di Balikpapan, saya lakukan di Temanggung, boleh lahir chapter-chapter. Saya cuma berlutut, saya mengandalkan Holy Spirit, mengandalkan Tuhan. Karena yang menghendaki Tuhan, makanya kita berdoa dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu menghendaki kita tinggal taat kepada Dia, seperti dari Pak Dali bilang, kita tinggal
akselerasi taat, ya, Amin. percepatan ketaatan ini akan terjadi, percepatan lawatan Tuhan, chapter-chapter akan bangkit, ada key person yang muncul. Mari Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita Ya. berseru kepada Tuhan, kita crying out for chapter rising, ya, akan muncul chapter di kota-kota, di jalan-jalan, di kota di mana saudara-saudara Amin. tinggal. Haleluya. Bapa, saat ini Ya. berdoa, minta Tuhan chapter Tuhan, kami sepakat saat ini Tuhan, sebagaimana Engkau firman-Mu berkata 2-3 orang kalau sepakat, Tuhan kabulkan doa kami. Kami saat ini ada hampir 400 orang Tuhan. Kami bersama-sama, kami crying out, kami berseru Amin. kepada Engkau Tuhan, Ya Tuhan. Tuhan, amin. Minta kami saat ini, Amin. haleluya, lawatan Tuhan, new wave revival Yes, Lord. terjadi di semua regional. Ayo saat ini Amin. Tuhan, di mana saudara kami Tuhan, anak-anakmu saat ini mengarahkan Amin. tangan di kota mereka, biar terjadi ya Bapa, dalam Amin. nama Yesus, lawatan Tuhan, munculkan key person, haleluya, haleluya. Mereka yang haus, yang letih lesu, Amin. yang berbeban berat, mereka dibebaskan oleh kuasa Amin. Roh Kudus. Biar kami akan datangi mereka, kami akan bersaksi, kami akan mendoakan mereka, kami membagikan majalah suara, dan mereka akan Amin, kami Tuhan. bawa ke meeting kami yang eksplosif, meeting Amin, kami Tuhan. yang diurapi oleh Tuhan. Dan Amin. kami percaya Bapa akan terjadi akselerasi, Yes, O Lord. akan terjadi kaderisasi, regenerasi. Amin. Haleluya, terjadi ya Bapa. Anak-anak Yes, muda, Tuhan. mereka yang saat ini sedang berjalan menuju neraka, mereka Tuhan Oh, belokkan ya Bapa. Kami minta Kami berseru. rebut jiwa mereka, tarik mereka Amin. Tuhan, untuk pertemukan Amin. dengan yang movement saat ini yang ada di Amin. Indonesia Tuhan, di seluruh kota-kota, untuk bawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, dan kami percaya, haleluya, kami semua yang hidup dalam kegelapan dulunya, sekarang kami sudah dipindah kepada terang-Mu yang ajaib. Kami juga Amin. rindu hal itu terjadi kepada orang-orang di marketplace yang Tuhan Amin. tempatkan kami berada dimanapun Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Ya, teman-teman, Pak Kris izin ya. Teman-teman, malam hari ini kita diberkati, ada spesial, kita mau berdoa untuk World Convention, teman-teman. Sebentar Pak Adam akan berdoa, dan saya lalu nanti disambung oleh Pak Lukman. Teman-teman, nanti ada background musik. Mari kita terus berdoa, teman-teman. Kita sepakat bahwa akan ada gerakan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan saat ini di dalam kita. Oke, saya minta Pak Adam dan tolong background-nya, teman-teman. Yang ini, operator. Silakan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang telah kami saksikan pada malam ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang begitu rindu Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, saya mengucap syukur Tuhan. Dan saya percaya Tuhan. Amin. Manfaat dan penyediaan melalui darah Yesus Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan, saya memohon Tuhan, darah Yesus melingkupi setiap anggota FGBMFI Tuhan. Setiap chapter FGBMFI Tuhan. Setiap pertemuan kami Tuhan. Setiap konvensi Tuhan. Dan kami juga yang mendoakan Tuhan dengan dalam darah Tuhan Yesus Tuhan. Dalam World Convention yang akan diadakan di Bali Tuhan. Dalam nama Yesus saya membatalkan setiap roh penundaan dan stagnasi Tuhan. Saya menghancurkan Tuhan setiap kegagalan di ambang keterobosan Tuhan. Kami mengalahkan setiap pembunuh visi dan setiap penyerang misi Tuhan. Setiap kuasa yang diutus untuk melemahkan iman kami, menghentikan kemajuan kami, membungkamkan suara kami atau mengubur panggilan kami. Kami patahkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami pakai darah Yesus melawan roh stagnasi di setiap area kehidupan kami. Kami pakai darah Tuhan Yesus Tuhan untuk melawan semua penundaan, mujizat kami yang
bersifat demonik ya Tuhan. Kami pakai darah Yesus Tuhan untuk melawan segala kegagalan di ambang keberhasilan Tuhan. Kami pakai darah Yesus Tuhan untuk melawan setiap usaha yang sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Kami pakai darah Yesus Tuhan untuk melawan kurangnya penolong yang baik Tuhan. Biarlah kuasa dari darah Tuhan Yesus dilepaskan kepada kami Tuhan. Biarlah darah itu berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah darah itu membicarakan dan melawan setiap tulang kering dalam hidup kami Tuhan. Biarlah darah itu menyatakan kehidupan Tuhan di tempat-tempat dan hal-hal yang kering Tuhan. Biarlah darah itu Tuhan menyatakan pengharapan di tempat yang penuh kekecewaan Tuhan. Biarlah darah itu Tuhan menyatakan pergerakan di tempat yang mengalami penundaan Tuhan. Biarlah darah itu menyatakan kemenangan di tempat yang penuh pernah mengalami kekalahan Tuhan. Tuhan, kami berbicara melawan kehidupan doa yang lemah. Kami berbicara melawan kelemahan rohani. Kami berbicara melawan setiap gunung yang keras kepala, yang berdiri menghalangi panggilan kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Akselerasi, divine acceleration akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we come with one heart and one spirit. Today, as we hear from our international president, we stand and we declare this is the time of divine acceleration. Your divine speed release over the movement of the body of Christ across the nation. We declare that you are raising up we as ordinary people in the marketplace, in every sphere of life, oh Lord, to become your living instrument, filled with the power of the Holy Spirit. Yes, we reject every spiritual delay, Amen. every confusion, Amen. every old limitation, Amen. and we receive acceleration from heaven Amen. Amen. in the knowledge of Christ, in the understanding of our calling, and Lord. in the boldness to move forward. Over FGBMFI, oh Lord, we declare this is not merely an organization. This is a movement of God, driven by the power of the Holy Spirit, to reach the nation through the daily lives of His people, His us. Lord, bring us deeper into the vision you have intensifying, not only to understand, yes, but to live in all the vision. Let Christ be revealed in us and through us in our workplace, in our business, in our families, and in every city and nation. We declare, as nation gathering tonight from Asia Pacific, from Africa, from America, from Europe. Thank you, O Lord. This is to confirm us that the vision of GBMFI is from you, O Lord. This is the time for us, O Lord. Be light. We declare the time has come. Your people are rising. Your vision is being fulfilled. And your glory is revealed on the earth. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray and declare, thank you, O Lord. Thank you for Nepal. Oh, yes. Our brothers from Nepal now, Yes, they see, they enjoy the fellowship of the FGBMFI. We pray for Nepal with the new government. Yes, thank you, Lord. Our brother already opened the FGBMFI there.
We pray, oh Lord, in Jesus' mighty name. We already go to Europe. We also pray for Europe, oh Lord. We pray for Asia Pacific. We pray for Africa. We pray for America. Now this is the time. We, participant of FGBMFI, through the vision, through the strengthening of the vision, through the SOTV, we now together, hand in hand, as our international president say, there is no division on this fellowship, but there is unity, there is oneness with Christ in this fellowship. Oh Lord, we pray through the World Convention in Bali. There is a new thing will be happen, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you for new heart. Thank you for us, one fire, one spirit, for acceleration. Now become, be done through us, oh Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' mighty name. Amin. Come, Brother Lukman. Mari kita berdoa terus, teman-teman. Okay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, thank you. Your banner over us is love. Thank you, Yes, Lord thank you, Jesus Lord Christ. Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus, your Holy Spirit, Lord. And you yourself, Lord Jesus, is love, Lord Jesus, that Amen. bless us to love the people of God and even those that is unloved, Lord Jesus Yes, Christ. thank you, Lord. You taught us through the compassion of our Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Without the compassion, Lord, we cannot, Lord Jesus Christ. Yes. Lord, bless everyone, Lord, in FGBMFI to have that compassion of our Lord Jesus Christ, Yes, Lord amen. Jesus. Lord, Amen. thank you for your banner over us is love, Lord. Again, Lord, we want to Yes, say amen. that your Amen. grace is sufficient for us, Lord Jesus Yes, Christ. thank you, Lord Jesus. Lord, again, Lord, in Psalms 7, Matthew 7:21, you remind us, Lord, of how the people who have the power to cast out the devil, but they are not granted by the Lord, and you don't know them, Lord Jesus Christ. And Lord, you reminded us again, Lord, because only of your grace, Lord, that we could do all these things, Lord Jesus Christ. Lord, to cast out, to set the captive free, to heal the Amen. brokenhearted, to heal Amen. the sick, Lord. Let the lame Yes. shall walk, the blind Oh, shall see. Lord, everything is done by you, through you, and in you alone, Jesus Christ. Amen. Even today, Lord Jesus, Mr. Francis Ousu, Dali Sutanto, even, Yes. Lord, everyone that is here, Padharma, Lord, every Oh, one of us is all by the grace of God, Lord Jesus. Yes, You have oh, done all these things for us all, Lord Jesus Christ. Thank you for FGBMFI, Lord Jesus Lord. Christ. Thank you, Jesus, for Amen. your Amen. banner over us is love, Lord Jesus. Thank you for your Holy Spirit that make us strong to be one in Amen. unity and in love. This Amen. is your grace, Lord Jesus Amen. Christ. Amen. Bless us to walk in your perfect Amen, grace, Lord Lord. Jesus. When we wake up, when Yes. we sleep, Lord, when we Amen. work, when we rest, when we serve you, Amen, Lord. Lord. It is all by the grace of you, Lord Jesus Christ, Amen. in the Amen. power of the Holy Spirit. Let Yes. your words fill our mouth, fill our heart, Lord Jesus, Amen. fill our mind, Lord Jesus Amen, Christ. Lord. Father, we want to say thank you, Jesus, as we Amen. serve you wholeheartedly, obediently, and faithfully unto you, Lord Jesus. Bless us to accelerate in thy perfect ways. Amen. Bless us to align it with your word, with your Holy Amen, Spirit, Lord Lord. Jesus. For without that, we can do nothing. Amen. Father, right now we would like to pray together in one accord for the World Convention also. Yes. Lord, that you bless also the person in charge, Lord Jesus, Brother Len Vijaya, and Brother Anthony Putirai, Brother Agus Suryanto, Lord, and Lord, all the people, Lord, that is working together, Lord, the team, Lord, young and old together, working together in unity Lord. and in love, Lord Jesus We Christ. pray. It's because of your grace, Lord Jesus, that we Amen. could work together, Lord, in one Yes. accord, Lord, for your glory, Lord.
FGB MFI World Convention Bali belongs to you, Lord Amen. Jesus Christ, from the beginning to the end, Lord. Even right now, Lord, as you Amen. prepare everyone to come for this, Lord, let there be fruits of repentance, Lord Jesus. Let there be holiness, Lord Jesus, Lord. When we Amen. come, even right now in August, Lord, 13 to 15, Lord, that everyone will have that received a revelation from you, Lord Jesus. And Amen. Lord, everyone will strengthen one another. Everyone Amen. have a fellowship, a godly and good fellowship, Amen. Lord, in the perfect of righteousness, in your righteousness. Lord, we ask humbly before you, Lord Jesus. We walk Yes. by grace with you, through you, and in you alone, Lord. All this is for your Yes. glory, Lord. Lord, every areas, every corners, Lord, of the place that is going to be used, Amen. Lord Jesus, sanctify it, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Bless the place, Lord. Fill the place with your Holy Spirit, with the power, Lord, the anointing, the atmosphere, the presence of your Holy Amen. Spirit, Lord Jesus Christ. Lord, we cast out, we bind, we rebuke everything that does not come from God the Father, God the Son, God the In Holy the name Spirit, of Lord. Jesus. Everything in Yes. high Jesus' places, name. everything that does Yes. not come from God the Father, God the Son, we rebuke that to the lake of fire in the mighty name of Amen. Jesus. Let that place be a holy place, Lord. Let it be a place where, Lord, your people come together, Lord, in one accord, Amen. Lord, to praise and worship you, Lord, in spirit and in truth. Bless everyone, Lord. Anoint Yes. everyone that comes to this convention in the mighty name of Jesus Christ. Even right now, Lord, in this Zoom meeting, Lord, you have blessed us. You have filled us Amen. with your Holy Spirit. You have anointed our head with oil, and our cup runneth over, Lord. And Amen. surely, Lord, your goodness, your mercy, and your love, O Lord, shall follow us and our family Yes. and all our loved ones all the days of our life. We want to thank you, Lord, for your precious blood, Jesus, your Thank you, precious Lord Holy Jesus. Spirit, and your precious word. We want to thank you for today, Lord, from Mr. Francis Owusu and team, and everyone that comes from overseas, Lord, to come to this Zoom meeting, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ, and everyone from Indonesia also. Amen. We Amen. love you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you for this grace, mercy, and your Amen. love, Jesus, and for your holiness. Thank you, Lord. Lord. Pak John bisa minta Yes. Pak itu Pak Bernard Nyoto Raharjo untuk tutup, silakan. Tuhan berkati. Thank you, Jesus. Bapak Surgawi, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering delay Tuhan. Kami belum sungguh-sungguh Tuhan. Malam hari ini Bapak di surga. Tolong jamah hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Bapak. Kami mau benar-benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan. Bagaimana Engkau bergerak Tuhan. Kami mau hidup. Lord, kami mau hidup. Bagaimana layaknya kami harus hidup. Thank you, Jesus. Bapak. Thank you, Jesus. Pak Bernard bisa tutup, Pak. Pak Bernard Nyoto Raharjo, silakan. Ya. Bisa dengar saya ya? Iya. Yes. Bapa di sorga, pada akhirnya Bapa, kami mau menggarisbawahi apa yang Tuhan sudah katakan melalui International Presiden kami, Francis Owusu malam hari ini, bahwa Tuhan sudah pakai FGB MFI sebagai organisasi penting untuk kegerakan Allah di akhir zaman ini. Oh Bapak, terima kasih untuk pernyataan ini. Oleh sebab itu kami rindu, kami berdoa supaya ada percepatan ilahi untuk kami menangkap seluruh kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kami percaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dengan percepatan ilahi ini, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati akan setiap kegerakan yang apa yang kami boleh lakukan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau yang memimpin kami dalam seluruh langkah-langkah dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, apa yang Kau sudah katakan melalui Francis ini, supaya kami boleh Tuhan membawa
kegerakan ini seperti apa yang dikatakan oleh Mordecai Ham tahun 1955 bahwa Tuhan pakai FGB MFI sebagai instrumen untuk kegerakan Allah, tuaian besar jiwa-jiwa, layman movement untuk membangkitkan sleeping giant di dalam tubuh Kristus, sehingga dengan demikian akan terjadi lawatan Tuhan yang besar, kebangunan rohani, new wave of revival, kegerakan Allah yang terbesar yang boleh terjadi, pertobatan jiwa-jiwa, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan Roh Kudus dengan kuasa Allah yang begitu besar boleh terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, mari kita katakan amin. 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 Terima kasih, Pak Ber. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih. Salam dari Kita lain. Thank you. Everyone. Thank you, John Koran. Terima kasih everyone. Terima kasih. Thank you, Brother Leo. God bless you. Happy blessing. Brother Sandy, good job. Teman-teman, sudah ikut. Payung, Sandy. Kasih Leo. Terima kasih Bun. Kasih Pak John. Semangat Pak John. Ya. And trusted a territory to build systems to influence Gradita. but above all, God is watching one thing, a heart that remains not work that be seen and please God. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. And God your reward. Terima kasih semuanya. The most important thing. Terima kasih Tuhan Yesus Pak Indra, Kristus. terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you. Ber, Visi Mata. Where God has you and do everything heartily as unto the Lord, not before people but before God. God teach us to build with faithful hands and to God a pure heart, expand our territory without compromising our integrity. In the name of the Lord, Amen. My time is short, as I must attend apostolic and prophetic meeting for another community for God's message for FGMFI, Jeremiah 29:7 until 12, and Colossians 3:2 until 24. Never place anyone by accident. Every position is a divine assignment, and every season is an opportunity to build something greater than ourselves. In Jeremiah 29, God speaks about where you are placed. In Colossians 3, God speaks about how you live and serve. When both are combined, one complete message is revealed. You are called to build a city. God says, seek the welfare of the city and pray for it. This means the calling does not stop within the church, but or not within the pulpit and eternal circle. You are called to build people, influence system, bring peace in the midst of the world's complexity. Sudah ada yang tembus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah itu. Haleluya. Terima kasih teman. Hari ini Bro John, terima kasih. Sama Pak Jagra. John, terima kasih Pak John. Kita bangkit teman-teman. Ya, Komandan. Sahabat John. Ya, Hilang suaranya. Ya, sama-sama teman-teman.
Nah, lanjut tadi hilang suaranya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you Pak John. Thank you Pak Ayu. Thank you Bro Sandy. Thank you, Pak Adam. Good job. Praise the Lord. Amin. Jadi kebetulan aku diterima dengan baik. Oke. Aku kasih tahu Kita dia boleh ada alat terapi dan sempat ibarat terapi teman-teman. 30 menit. Oke, sudah. Ya boleh Yang tanya dimatikan. agak sakit. Dah, Bro Sandy. Dah. Oke, Pak Jadwa. Thank you Brother Sandy. Ya, Pak Jadwa. Kita ada minggu Ya. depan lagi ya. Jadi kebetulan Ya, dia nggak ada Pak Sanggam, ya, Herman, Tuhan berkati. Pak Herman, Ibu. Pak Alfredi. Kakak mau Pak Jato. saya cobakan alat Tuhan memberkati Pak John. Sama-sama. Tuhan Sandy, berkati, Bro. Sandy ini anu, Pak Pak John. Habis ini masuk lagi Sandy. Salam Pak Apa? Sandy, Apa, Pak Yung? Ya, Pak masuk Yung. lagi. Doa Kayaknya panitia enggak ya. ada. Kayaknya enggak. Oke. 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 Good night Sandy. Oke, good night semua. Tuhan berkati ya. Saya close ya. Boleh di off. Terima kasih. Boleh di off ya. Oke. Terima kasih Bro Sanggam. Thank you. Ya, thank you, Bro. Sama-sama Bro. Oke. Tuhan berkati semua. Saya close ya. Oke, Chef. Ya.